Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Laporan Keuangan kelas L. Di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai bab menganalisis kegiatan pendanaan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ulil Habibullah dengan akhiran NPM 212. Terus Rahardian Nugroho Wicaksono dengan akhiran NPM 213, lalu Ahmad Haidar Rafi Firdaus dengan akhiran NPM 218, lalu Rizal Bakhtiar Mustafa dengan akhiran NPM 223, kemudian Muhammad Akbar Dwi Ferdianto dengan akhiran NPM 241, kemudian Nicholas Bintang Satria Dewa dengan akhiran NPM 242. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendanaan hutang. Hutang adalah dana yang dipinjam perusahaan secara eksplisit dari berbagai penyedia modal. Ada dua cara agar perusahaan mendapatkan utang. Yang pertama, utang publik. Yang kedua, utang swasta. Hutang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun disebut hutang jangka panjang. Contohnya obligasi, surat utang yang diterbitkan kepada publik yang menjadi utang publik, dan pinjaman berjangka dan surat utang jangka panjang yang menjadi utang swasta. Perusahaan juga meminjam uang dalam jangka pendek. Selain fleksibilitasnya, pinjaman jangka pendek menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Contohnya revolver, nota diskonto, dan surat berharga komersial. Akuntansi hutang, suku bunga efektif adalah suku bunga yang ditetapkan pasar untuk obligasi pada saat penerbitannya. Suku bunga ini menentukan nilai sekarang obligasi pada saat penerbitan, yang sama dengan nilai tunai yang diterima perusahaan dari penerbitan obligasi. Yang kedua, perlakuan akuntansi. Fitur utama akuntansi untuk utang jangka panjang. Yang pertama, utang jangka panjang selalu dilaporkan pada neraca pada nilai sekarang, bukan pada nilai nominal. Yang kedua, laporan laba rugi akan mencerminkan beban bunga dan bukan pembayaran kupon. Ketiga, pembayaran kupon adalah arus kas keluar yang mengurangi arus kas dari aktivitas operasi. Keempat, amortisasi diskonto obligasi ditambahkan ke nilai tercatat obligasi sehingga nilai tercatat obligasi sekarang mencerminkan nilai sekarang yang diperbarui. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan terkait utang. Perusahaan harus melaporkan rincian mengenai utang jangka panjang dan juga jangka pendek mereka dalam catatan atas laporan keuangan. Selain menjelaskan jumlah yang diakui pada neraca, pengungkapan catatan tersebut memberikan informasi bermanfaat lainnya. Ini termasuk informasi mengenai jatuh tempo utang yang diantisipasi di masa mendatang, rincian ketentuan kontrak seperti agunan dan perjanjian, saldo yang tidak terpakai dalam jalur kredit, dan informasi terkait lainnya yang berkaitan dengan utang perusahaan. Selanjutnya yaitu menganalisis pembiayaan utang. Yang pertama, biaya diamortisasi versus nilai nominal. Nilai nominal tidak berbeda secara signifikan dari biaya diamortisasi selama tingkat kupon dan tingkat bunga efektif serupa. Di era suku bunga rendah saat ini, perusahaan menerbitkan utang dengan tingkat kupon yang mendekati suku bunga yang berlaku. Namun, selama lingkungan suku bunga tinggi, perusahaan yang kekurangan uang tunai dapat menerbitkan utang dengan pembayaran kupon yang jauh lebih rendah. Yang kedua, akuntansi nilai wajar. Nilai wajar mencerminkan nilai sekarang atas utang, bukan biaya perolehan. Akuntansi nilai wajar untuk utang saat ini tidak diperlukan. Namun, GAAP dan IFRS mendorong perusahaan untuk mengakui nilai wajar utang pada neraca. Saat ini, sejumlah lembaga keuangan telah memilih untuk melaporkan jenis utang tertentu pada nilai wajar. Yang ketiga, pensiun utang masa depan. Penting bagi analis untuk memeriksa dengan cermat jadwal pembayaran utang di masa mendatang. Pada awalnya, ini membantu peramalan arus kas pada tingkat yang lebih dalam. Analisis harus mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo, karena ketidakmampuan untuk melakukannya berpotensi untuk menyebabkan kebangkrutan. Yang keempat, jalur kredit yang belum dimanfaatkan. Semua jalur kredit yang tersedia adalah dalam bentuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Maka perusahaan dapat meminjam hanya sejauh yang dimilikinya aset lancar seperti persediaan dan piutang. Materi selanjutnya yaitu perlindungan. Pemberi pinjaman seringkali memiliki kontrak eksplisit dengan perusahaan peminjam yang membantu pemberi pinjaman melindungi
melindungi uang yang mereka pinjamkan. Ada 3 cara, yang pertama senioritas, yang kedua jaminan, dan yang ketiga perjanjian. Yang pertama senioritas. Senioritas mengacu pada urutan pembayaran kepada pihak-pihak yang berbeda ketika bisnis perusahaan dibubarkan. Klaim senior akan dibayarkan sebelum klaim junior. Yang kedua jaminan. Jaminan mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Yang ketiga, perjanjian. Pemberi pinjaman menetapkan perjanjian untuk melindungi investasi mereka. Perjanjian dapat bersifat afirmatif atau negatif. Perjanjian afirmatif menentukan tindakan yang perlu diambil manajemen untuk menjaga utang tetap dalam kondisi baik. Perjanjian negatif membatasi perilaku manajemen yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Materi selanjutnya yaitu menganalisis perlindungan. Penting bagi seorang analis untuk mempelajari perlindungan yang tersedia bagi kreditor dan memahami implikasinya. Menganalisis perlindungan jelas penting untuk analisis kredit. Namun memahami implikasinya, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, juga penting untuk analisis ekuitas. Yang pertama, utang senior kurang beresiko daripada utang junior, karena utang tersebut dibayarkan terlebih dahulu selama pembubaran perusahaan. Yang kedua, utang yang dijamin kurang beresiko karena ada aset eksplisit atau jaminan yang ditransfer kepada pemegang utang yang dijamin selama pembubaran perusahaan. Yang ketiga, utang yang dijamin biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada utang yang tidak dijamin, yang menunjukkan bahwa utang tersebut lebih beresiko. Yang keempat, perjanjian cenderung bertindak sebagai mekanisme peringatan dini bagi pemberi pinjaman. Dan yang terakhir, seorang analis tidak hanya harus melacak pelanggaran perjanjian yang sebenarnya, tetapi dia juga harus memperkirakan kelonggaran perjanjian atau batas keamanan, yang merupakan ukuran seberapa dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjiannya. Selanjutnya ada sewa. Sewa guna usaha adalah bentuk pembiayaan yang populer, terutama di industri tertentu. Sewa guna usaha adalah perjanjian kontraktual antara lessor atau pemilik dan lessee, yaitu pengguna. Kemudian selanjutnya ada klarifikasi sewa. Sewa modal. Yang pertama ada sewa modal. Sewa yang memenuhi salah satu dari 4 kriteria tertentu, sehingga secara ekonomis dianggap sebagai pembelian aset oleh lessee. Akibatnya aset dan kewajiban sewa akan dicatat dalam neraca lessee. Yang kedua ada sewa operasi, yaitu sewa yang tidak memenuhi kriteria sewa modal. Dalam hal ini hanya pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Terus selanjutnya ada pengungkapan adalah atau nanti mengharuskan perusahaan dengan sewa guna usaha modal untuk melakukan aset sewa guna usaha dan kewajiban sewa usaha di neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa guna di masa depan, baik untuk sewa guna usaha maupun sewa guna usaha yang tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya adalah analisis sewa. Yang pertama ada mengubah sewa menjadi operasi. Yang pertama ada mengubah sewa operasi menjadi sewa modal, dan yang kedua ada kontingensi. Selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama adalah memahami posisi keuangan perusahaan, yang kedua ada membandingkan perusahaan, dan yang ketiga ada mengidentifikasi risiko. Selanjutnya adalah komitmen. Di sini komitmen adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak, dengan frekuensi of commitment sendiri dengan order yang 10%-an, listing licensing agreement yang di bawah 10%, sales agreement, existing related employment contract yang di bawah 10% semua, dengan term component restriction yang ada di atas 40%. Lalu ada capital expenditure yang berada pada bawah 10% dan purchase commitment dengan 20%-an ke atas. Lalu ada pembiayaan di luar neraca, mengacu pada tidak tetap kewajiban pendanaan tertentu. Kami telah memberi transaksi yang sesuai dengan pola ini atau sewa operasi. Dalam selain sewa, terdapat pengaturan pembiayaan off balance sheet lainnya yang berkisar dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Atau di luar neraca, salah satu cara untuk membiayai properti pabrik dan persiapan adalah dengan meminta pihak luar mengakuisisi mereka, sementara perusahaan setuju untuk menggunakan aset tersebut dan menyediakan
dana yang cukup untuk melunasi utangnya. Lalu ada special purpose entities. Di sini SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan penyertaan modal yang sebagian harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Lalu SPI memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan pinjaman dari pasar kredit dan membeli aset produksi dari atau untuk perusahaan sponsor. Lalu yang ketiga, arus kas yang berasal dari aktiva produktif digunakan untuk membayar utang dan menyediakan kembali kepada investor ekuitas. Yang selanjutnya adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik atau pemegang saham suatu perusahaan. Hal ini dipandang sebagai refleksi klaim pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Analisis kami terhadap ekuitas harus mempertimbangkan beberapa pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analitas tersebut mencakup yang pertama, mengklasifikasikan dan membedakan sumber utama pembiayaan ekuitas. Lalu yang kedua, menelaah hak golongan pemegang saham dan prioritasnya dalam likuidasi. Lalu yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Lalu yang keempat, meninjau pembatasan kontrak hukum dan lainnya mengenai distribusi laba ditahan, menilai syarat dan ketentuan sekuritas yang dapat dikonversi opsi saham dan lainnya, pengaturan yang melibatkan potensi penerbitan saham. Di sini pelaporan modal saham. Dapat sumber yang peningkatan modal saham yang beredar. Yang pertama penerbitan saham, yang kedua konvensi surat utang dan saham preferen, lalu yang ketiga penerbitan berdasarkan dividen dan pemecahan saham, lalu yang keempat penerbitan saham dan akuisisi dan merger, lalu yang kelima penerbitan berdasarkan opsi saham dan waran yang dilaksanakan. Lalu yang ada sumber penurunan modal saham yang beredar. Yang pertama pembelian dan penghentian saham, lalu yang kedua pembelian kembali saham, lalu yang ketiga membalikan pemecahan saham. Lalu di sini terdapat klasifikasi modal saham. Yang pertama adalah saham preferen. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang mempunyai preferensi atau fitur yang tidak dinikmati oleh saham biasa. Fitur yang lebih khas melekat pada pilihan stok meliputi preferensi pembagian dividen termasuk fitur partisipasi dan kumulatif. Yang kedua, prioritas likuidasi terutama penting karena perbedaan antara nilai nominal dan nilai likuidasi saham preferen bisa sangat besar. Lalu yang ketiga, konvertibilitas menjadi saham biasa mensyaratkan penyajian terpisah atas saham-saham ini jika saham preferen memiliki ketersediaan uang utang. Lalu hak suara yang dapat berubah seiring dengan perubahan hal yang seperti tunggakan dividen. Lalu yang kelima, ketentuan panggilan biasanya melindungi pemegang saham preferen dan tindakan prematur penusukan. Lalu ada saham biasa. Di sini saham biasa adalah kelas saham yang mewakili kepentingan pemilikan dan menanggung risiko dan imbalan utama atas kinerja perusahaan. Saham biasa mewakili kepentingan sisa, tidak memiliki preferensi, tetapi menuai sisa lebih bersih dan menyerap kerugian bersih. Selanjutnya yaitu terkait menganalisis modal saham. Nah, ekuitas pemegang saham biasanya tidak banyak mempengaruhi penentuan pendapatan dan analisisnya. Namun komposisi akun modal dan pembatasannya sangat relevan karena mengaruhi hak residual pemegang saham biasa, common stock, serta hak risiko dan imbal hasil dari investor. Faktor-faktor penting terhadap hak partisipasi dividen, hak konversi, dan berbagai opsi yang yang lain sering muncul dalam sekuritas kompleks yang diterbitkan dalam perjanjian merger yang dapat mengurangi ekuitas saham biasa. Selanjutnya yaitu terkait laba ditahan. Nah, laba ditahan adalah modal yang diperoleh dari akumulasi laba bersih perusahaan yang belum didistribusi sejak pendiriannya. Nah, hal ini berbeda dari common stock, modal saham biasa, dan tambahan modal disetor yang merupakan kontribusi dari pemegang saham. Laba ditahan ini tuh menjadi sumber utama dividen bagi pemegang saham tentunya kan, meskipun beberapa yurisdiksi mengizinkan distribusi dari tambahan modal disetor itu dianggap sebagai distribusi modal, bukan laba. Selanjutnya yaitu terkait dividen tunai dan saham. Nah, dividen tunai adalah distribusi tunai kepada pemegang saham, yang dimana ini adalah bentuk dividen yang paling umum dan setelah diumumkan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar dividen kepada investor-investor atau para pemegang saham. Bentuk lain dividen adalah dividen dalam bentuk barang atau dividen properti. Nah, dividen ini dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan, barang atau saham perusahaan yang lain. Kemudian ada spin-off dan split-off. Nah, perusahaan sering berinvestasi anak perusahaan, baik melalui penjualan langsung atau distribusi kepada pemegang saham. Distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam bentuk yaitu spin-off dan split-off.
di spin-off sendiri, yaitu distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Aset atau investasi di anak perusahaan itu menjadi berkurang. Demikian juga laba ditahan. Kemudian jika split off, pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki pemegang saham berupa aset investasi dana perusahaan itu menjadi berkurang, dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham treasury, yaitu saham yang diterbitkan itu dibeli kembali. Pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi. Perubahan tertentu dalam nilai tercatat dalam aset dan kewajiban itu tidak termasuk dalam laba bersih. Beberapa item yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lain adalah yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas pasar yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada derivatif yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Kemudian yang ketiga, penyesuaian pensiun dari OPEP. Kemudian yang keempat yaitu penyesuaian translasi valuta asing. Selanjutnya itu nilai buku per saham. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perhitungan nilai buku per saham. Nah, dalam perhitungan nilai buku per saham ini definisinya yaitu jumlah per saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan berdasarkan jumlah yang dilaporkan di neraca. Nah, nilai buku ini adalah terminologi konvensional yang mengacu pada nilai aset bersih, yaitu total aset dikurangi klaim terhadapnya. Kemudian dalam nilai buku per saham yang kedua yaitu relevansi nilai buku per sahamnya. Nilai buku di ini itu memainkan peran penting dalam analisis laporan keuangan, yang dimana terdapat aplikasi-aplikasi di dalam relevansi nilai bukunya yang mencakup hal berikut, yaitu yang pertama nilai buku itu sendiri, yang kedua ada analisis perusahaan, kemudian yang ketiga ada analisis obligasi berkualitas tinggi dan saham preferen. Kemudian aplikasi di atas ketika itu harus mempertimbangkan pertimbangan akuntansi yang masuk dalam perhitungan nilai buku per saham, seperti nilai yang tercatat sebagai aset, kemudian yang kedua yaitu aset tidak berwujud. Kemudian selanjutnya yaitu ada liabilitas di tepi ekuitas. Nah, di dalam liabilitas di tepi ekuitas sendiri itu yang pertama ada utang konversi. Utang konversi yaitu sekuritas hibrida klasik karena merupakan kombinasi fitur utang dan ekuitas. Biasanya utang konversi itu memungkinkan pemegangnya memiliki opsi untuk mengonversi pada harga tetap. Oleh karena itu, konversi akan terjadi jika harga saham lebih tinggi dari harga konversi pada saat jatuh tempo. Kemudian ada saham preferen yang dapat ditebus. Analis harus waspada terhadap sekuritas-ekuitas yang memiliki keuntungan penebusan wajib, di mana menjadikannya lebih mirip dengan utang daripada ekuitas. Nah, sekuritas ini mengharuskan perusahaan membayar dana pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian kepentingan minoritas. Sebuah perusahaan dapat memiliki saham pengendali, biasanya lebih dari 50%. Namun tidak seluruhnya. Nah, dari ekuitas perusahaan lain. Nah, perusahaan yang memiliki saham pengendali itu disebut perusahaan induk, dan perusahaan yang sebagian dimiliki disebut anak perusahaan. Kepentingan minoritas yang dimana juga disebut sebagai kepentingan non pengendali mengacu pada bagian dari ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pemegang saham minoritas dari pihak luar atau pihak eksternal. Selanjutnya yaitu pelaporan ekuitas pemegang saham di bawah IFRS. Nah, persyaratan pelaporan ekuitas pemegang saham di bawah IFRS itu sedikit berbeda dari standar yang berasal dari Amerika, yaitu GAAP, dan membutuhkan sebuah strik pembahasan. Secara umum, IFRS itu mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu modal diterbitkan, cadangan, dan laba rugi yang ditahan atau laba ditahan. Namun IFRS itu memberikan fleksibilitas dalam cara melaporkan item-item dalam ekuitas pemegang saham. Nah, secara umum pola umum berikut ini dapat diamati, yaitu ada 1, 2, 3, ada 5 pola. Yang pertama itu modal saham dilaporkan sebagai item yang terpisah. Dan yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, namun beberapa menyertakan laba ditahan di dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi, kompensasi sebagai opsi, agio saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Kemudian yang keempat ada kepentingan minoritas atau non pengembali. Itu ditampilkan terpisah dari ekuitas pemegang saham perusahaan induk, tetapi termasuk sebagai bagian dari total ekuitas. Kemudian item yang kelima yaitu beberapa perusahaan itu melaporkan komponen detail di neraca, sementara lain hanya melaporkan agregat untuk setiap kategori.
Kemudian pada bagian lampiran 3A, yaitu akuntansi dan analisis sewa lesor, itu sebagai penyewa. Banyak perusahaan manufaktur seperti IBM dan Caterpillar itu lebih memilih menyewakan produk mereka daripada menjualnya langsung. Sementara perusahaan seperti General Electric berperan sebagai perantara keuangan, yaitu membeli aset dan menyewakan kepada pengguna akhir. Penyewaan ini menjadi bagian penting dalam penjualan produk serta analisis laporan keuangan. Nah, akuntansi sewa oleh pihak lessor mirip dengan leasing atau penyewa, di mana sewa dikategorikan sebagai sewa operasi atau modal. Kemudian pada sewa operasi, aset tetap berada di neraca lessor dan pembayaran sewa diakui sebagai pendapatan, sementara depresiasi aset itu dicatat dan laba lessor berasal dari selisih antara pendapatan sewa dan biaya depresiasi. Dari lanjutan lampiran 3A itu ada aplikasi analisis. Nah, aplikasi analisis dari penyewaan mirip dengan yang melibatkan sistem pemberian kredit. Analisis harus waspada terhadap risiko melekat dalam sistem pemberian kredit. Diperlukan analisis kecukupan cadangan untuk piutang sewa yang tak tertagih dibandingkan dengan pengalaman kerugian dari lessor atau pemberi sewa. Kemudian ada sale leaseback atau penjualan yang disewakan. Nah, transaksi sale leaseback melibatkan penjualan aset yang dimiliki dan kemudian menyewakannya kembali. Perusahaan itu sering menggunakan sale leaseback untuk mendapatkan dana tunai dari aset yang sudah ada, terutama real estate. Secara umum, laba yang dihasilkan dari nilai aset dijual itu harus ditangguhkan dan diakui selama masa sewa sebagai pengurangan biaya sewa. Selanjutnya lampiran 3B, yaitu manfaat pasca pensiun. Manfaat pensiun yang diberikan pengusaha kepada karyawan memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama manfaat pensiun berupa janji pembayaran moneter setelah pensiun, dan yang kedua yaitu manfaat lain seperti perawatan kesehatan dan asuransi jiwa, yaitu OPD. Kedua jenis manfaat itu menimbulkan tantangan akuntansi yang serupa. Dengan standar akuntansi itu mengharuskan biaya manfaat pensiun itu diakui selama karyawan masih bekerja. Kemudian yaitu manfaat pensiun. Nah, akuntansi pensiun ini membutuhkan pemahaman tentang ekonomi di balik transaksi pensiun. Oleh karena itu, kita pertama-tama harus membahas sifat transaksi pensiun dan ekonomi di balik akuntansi pensiun sebelumnya. Nah, di dalam sifat kewajiban pensiun itu terdapat rencana pensiun yang merupakan perjanjian antara tiga pengusaha dan karyawan untuk memberikan manfaat pensiun. Di manfaat pensiun itu ada dua rencana, yaitu rencana manfaat pasti yaitu pengusaha itu menjanjikan jumlah manfaat tetap dan menanggung risiko kinerja dana. Kemudian yang kedua yaitu rencana kontribusi pasti, di mana pengusaha itu menetapkan kontribusi, tetapi manfaat tergantung pada kinerja dana sehingga karyawan menanggung risikonya. Selanjutnya ada ekonomi akuntansi pensiun. Tantangan dalam akuntansi untuk program manfaat adalah bahwa estimasi akuntansi atas kewajiban dan biaya perlu dibuat untuk pembayaran tunai yang mungkin terjadi beberapa tahun ke depan. Di sini terdapat contoh yaitu yang jika pemberi kerja perlu membayar $20.000 per tahun selama 10 tahun setelah pensiun, ia perlu memiliki dana sejumlah $134.200 pada tanggal pensiun. Lalu bagaimana cara memperoleh jumlah ini? Ini adalah nilai sekarang dari $20.000 yang dibayarkan setiap tahun selama 10 tahun berikutnya dengan tingkat bunga sebesar 8%. Oleh karena itu, kewajiban atau liabilitas pemberi kerja pada tanggal pensiun adalah $134.200. Jadi ada persyaratan akuntansi pensiun. Aturan akuntansi terkini untuk manfaat pasca pensiun tertera pada SC 715 untuk US GAAP dan IAS 19 berdasarkan IFRS. Sangat mirip untuk pensiun dan OPEB. Oleh karena itu, kami memfokus pembahasan ini pada akuntansi pensiun. Salah satu fokus utama pada akuntansi pensiun adalah memperoleh ukuran biaya pensiun yang stabil. Lalu selanjutnya ada status yang diakui pada neraca. Akuntansi pensiun saat ini mengakui status pendanaan dari rencana pensiun pada neraca. Status pendanaan adalah perbedaan antara nilai pasar aset rencana pensiun saat ini dengan kewajiban pensiun. Definisi kewajiban pensiun yang digunakan adalah kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau PBO. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, biaya pensiun yang diakui termasuk dalam laba bersih atau biaya pensiun periodik bersih, merupakan versi yang dihaluskan dari biaya pensiun ekonomi aktual untuk periode tersebut.
Proses penghalusan menunda atau penundaan pengakuan item yang bersifat fluktuatif dan sekali bayar seperti keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa sebelumnya. Lalu selanjutnya manfaat pasca pensiun karyawan. Manfaat karyawan pasca pensiun lainnya adalah manfaat lain yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan tanggungan yang ditunjuk. Komponen utama OPEB adalah manfaat perawatan kesehatan. Selain itu, perusahaan menyediakan asuransi jiwa dan dalam kasus yang sering terjadi adalah bantuan perumahan. Secara khusus, seperti halnya pensiun, yang pertama biaya pensiun diakui saat dikeluarkan daripada saat benar-benar dibayarkan. Yang kedua, aset rencana pensiun diimbangi dengan kewajiban pensiun, yang disebut dengan kewajiban pasca manfaat pensiun yang terakumulasi atau APBO. Dan status pendanaan dilaporkan pada neraca sebagai kewajiban atau aset sebagaimana halnya. Yang ketiga adalah biaya manfaat pasca pensiun berkala lainnya bersih yang dibebankan pada laba bersih suatu periode tidak termasuk komponen yang mudah berubah, sehingga keuntungan dan kerugian aktuaria, biaya jasa sebelumnya, dan kelebihan pengembalian aktual atas pengembaliannya diharapkan atas aset rencana ditanggungan dan selanjutnya diamortisasi. Selanjutnya ada penyesuaian laporan laba rugi dan neraca. Status pendanaan mencerminkan posisi ekonomi sebenarnya dari rencana tersebut. Oleh karena itu, status pendanaan merupakan ukuran yang tepat untuk aset bersih rencana manfaat pasca pensiun. Karena status pendanaan dilaporkan di neraca, tidak diperlukan penyesuaian. Status pendanaan ditentukan menggunakan kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau PPO yang ditentukan menggunakan upah yang diharapkan oleh karyawan. Selanjutnya ada asumsi aktuaria dan analisis sensitivitas. Nilai aset rencana didasarkan pada angka yang dapat diverifikasi atau biasanya adalah nilai pasar. Kewajiban manfaat diestimasikan menggunakan sejumlah asumsi aktuaria seperti tingkat bunga. Selain itu, biaya yang dilaporkan atau biaya manfaat periode bersih juga sensitif terhadap asumsi aktuaria, seperti pengembalian yang diharapkan atas aset rencana. Karena sensitivitas ini, manajer dapat memanipulasi asumsi ini untuk memperindah laporan keuangan. Oleh karena itu, tugas penting dalam analisis manfaat pasca pensiun adalah mengevaluasi kewajaran asumsi aktuaria yang digunakan oleh pemberi pekerja. Ini termasuk memeriksa dampak perubahan asumsi pada angka ekonomi dan angka yang akan dilaporkan. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang dua subbab, yaitu pension risk exposure dan juga cash flow implication of post-retirement benefit. Baik, saya akan menjelaskan tentang pension risk exposure dulu, yaitu perusahaan yang memiliki program pensiun untuk karyawannya berisiko menghadapi masalah keuangan jika nilai investasi yang digunakan untuk membiayai program pensiun tersebut turun. Risiko ini semakin besar jika perusahaan mengalokasikan terlalu banyak dana pensiun pada investasi yang berisiko tinggi, seperti saham, sementara nilai kewajiban pensiunnya terus meningkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola dana pensiun dengan hati-hati agar tidak mengalami kesulitan keuangan di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pensiun meliputi intensitas pensiun, lalu yang kedua yaitu ketidaksesuaian profil risiko. Untuk cash flow implication of post-retirement benefit, itu adalah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pensiun karyawannya, agar tidak selalu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan hanya akan membayar jika memang dana pensiunnya kurang. Jumlah uang akan dibayar di masa depan sulit ditebak, apalagi jika perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan seperti kebangkrutan. Poin-poin pentingnya yaitu arus kas keluar untuk dana pensiun tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan. Perusahaan hanya berkontribusi jika dana pensiun kurang, jumlah kontribusi di masa depan sulit diprediksi, terutama saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Economic of Pension Accounting. Ada subbab dalam Economic of Pension Accounting. Yang pertama yaitu Pension Obligation, Pension Asset and Funded Status, lalu ada Pension Cost, lalu ada Articulation of Pension Cost and Funded Asset. Lalu untuk pension obligation sendiri itu ada dua kewajiban, yaitu manfaat kumulatif dan manfaat proyeksi. Kewajiban manfaat kumulatif adalah nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi mereka saat ini dan masa kerja hingga saat ini. Nilai sekarang ini setara dengan kewajiban perusahaan jika rencana dihentikan segera.
Kewajiban manfaat proyeksi atau PBO adalah perakiraan aktuarial dari manfaat pensiun masa depan yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun berdasarkan kompensasi masa depan yang diharapkan. Lalu ada pension asset atau unfunded status. Terdapat berbagai alasan mengapa rencana pensiun bisa kelebihan dana, seperti akumulasi dana, ada kinerja perusahaan yang baik, atau kinerja investasi dana pensiun yang melampaui ekspektasi perusahaan. Lalu perusahaan dapat menggunakan kelebihan dana pensiun itu untuk tujuan seperti menghentikan atau mengurangi kontribusi ke dana pensiun hingga nilai aset sama atau di bawah PBO. Namun, penarikan kelebihan dana dapat dikenakan pajak. Sebaliknya, terdapat pula alasan mengapa rencana pensiun bisa kekurangan dana, seperti kinerja investasi yang buruk, perubahan aturan pensiun, atau kontribusi perusahaan yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pendanaan minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pension cost dan artikulasi biaya pensiun dan status pendanaan. Untuk di bagian pension cost sendiri ada dua, yaitu biaya jasa dan biaya bunga. Untuk biaya jasa sendiri itu adalah nilai sekarang aktuaria dari manfaat pensiun yang diperoleh karyawan berdasarkan rumus manfaat pensiun. Dan ini adalah kewajiban manfaat yang proyeksi. Untuk biaya bunga adalah peningkatan kewajiban pensiun yang terjadi karena faktor waktu. Seiring berjalannya waktu, biaya pensiun akan naik. Lalu untuk selain biaya jasa dan biaya bunga, terdapat juga biaya pensiun tidak berulang yang timbul akibat perubahan asumsi aktuaria. Itu ada untung atau rugi aktuaria dan biaya jasa masa lalu. Itu untuk untung atau rugi aktuaria terjadi ketika asumsi aktuaria seperti gaji, kematian, dan lain-lain itu berubah. Jika perubahan asumsi menyebabkan kewajiban pensiun meningkat, maka terjadi kerugian aktuaria. Sebaliknya, jika kewajiban pensiun menurun, maka terjadi keuntungan aktuaria. Dan untuk biaya jasa masa lalu timbul ketika ada perubahan dalam rencana pensiun yang memberikan manfaat pensiun tambahan pada karyawan atas masa kerja sebelumnya. Dan untuk artikulasi biaya pensiun dan status pendanaan, bagian ini menjelaskan bagaimana biaya pensiun ekonomi dan status pendanaan saling terkait. Hubungan ini terlihat jelas dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menganalisis akuntansi pensiun secara lebih baik. Jos. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pension accounting requirement. Yang pertama di sini ada dua bab, ada subbab. Jadi yang pertama yaitu recognize pension cost, lalu ada recognize status on the balance sheet. Untuk recognize pension cost, biaya pensiun tidak hanya dipengaruhi oleh kontribusi perusahaan, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti berikut ini, yaitu biaya jasa, peningkatan klien seperti perubahan asumsi aktuaria, dan kinerja investasi aset pensiun. Standar akuntansi mensyaratkan adanya mekanisme penghalusan untuk mengurangi fluktuasi biaya pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi. Untuk biaya bunga, peningkatan kewajiban pensiun akibat faktor waktu, untung atau rugi aktuaria, perubahan kewajiban pensiun. Lalu ada biaya jasa masa lalu, peningkatan kewajiban pensiun akibat perubahan rencana pensiun yang memberikan manfaat pensiun tambahan atas masa kerja sebelumnya. Untuk yang recognize status on the balance sheet, itu menjelaskan tentang pengakuan biaya pensiun dan status pendanaan dalam laporan keuangan. Ini menjelaskan bagaimana berbagai komponen biaya pensiun diakui dalam laporan keuangan, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam neraca. Tidak semua biaya pensiun diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya keuntungan atau kerugian aktuaria. Konsep yang penting di sini ada biaya pensiun, laporan laba rugi, neraca, dan akun komprehensif lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang recognize OPEP atau akuntansi OPEP. Adalah bagian penting dari pelaporan keuangan perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Dengan memahami konsep-konsep di atas, kita dapat lebih baik dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan dan menilai dampak kewajiban pasca pensiun terhadap kinerja keuangan perusahaan. Konsep dasarnya mirip dengan akuntansi pensiun, tapi ada beberapa perbedaan dalam perhitungan dan pengakuannya. Biaya OPEP diakui dalam laporan laba rugi dan neraca, namun tidak semua biaya diakui langsung dalam laporan laba rugi. Beberapa biaya di-deferral dan diakui secara bertahap untuk mengurangi volatilitas laba.
Tujuan utama dari akuntansi OPEP adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan terkait dengan kewajiban pasca pensiunnya. Di sini ada konsep penting yaitu OPEP, EBO, ABO, biaya jasa, biaya bunga, keuntungan atau kerugian aktuaria.